Baik, selanjutnya kita akan membahas perintah circle. Nanti kita bahas perintah circle ini mulai dari fungsi perintah, cara mengaktifkan perintah, dan juga cara menggunakan perintah circle atau cara membuat lingkaran. Tentunya dengan beberapa metode yang bisa kita pilih nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah circle. Sesuai dengan namanya, perintah circle ini digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran pada AutoCAD ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ya, metodenya itu ada center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tan radius, dan tan. Ya, ada 6 metode yang bisa kita gunakan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya cara mengaktifkan perintah circle seperti perintah AutoCAD pada umumnya ya. Jadi untuk mengaktifkan perintah circle ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel atau toolbar, bisa juga dari baris perintah. Nah, untuk mengaktifkan circle dari menu bar, itu caranya sama kayak line kemarin, kita klik saja menu draw, kemudian kita arahkan kursornya ke circle. Nah, nanti akan muncul ada 6 metode ini, yang tadi itu kita bisa pilih metode mana yang akan kita gunakan. Nanti kalau diklik nanti perintahnya akan aktif, kayak gitu. Selanjutnya bisa juga dari ribbon panel. Jika teman-teman menggunakan ribbon panel, itu teman-teman caranya cukup dengan mengklik perintah circle nih, icon circle ini, atau bisa juga kita expand agar memunculkan pilihan 6 metode yang tadi. Nanti ketika diklik, maka perintahnya sudah aktif. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan perintah circle juga bisa dari baris perintah ya. Jadi teman-teman caranya cukup ketik shortcut-nya untuk circle yaitu huruf C. C, enter, maka perintah circle sudah aktif. Nah, tapi jika perintah circle dari baris perintahnya aktif, maka kita akan ditawarkan untuk metode selanjutnya atau 6 metode tadi dengan shortcut juga. Ya, bisa dibaca di sini specify center point for circle or 3 point, 2 point, dan lain-lain gitu. Jadi nanti kita harus memilih lagi metode apa yang ingin kita gunakan. Jadi itulah beberapa cara ya untuk mengaktifkan perintah circle. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan perintah circle dengan cara yang mudah saja ya, yang cara yang profesional, yang cepat, efisien gitu. Jadi teman-teman bisa langsung saja dari baris perintah kita tekan shortcut C ya, huruf C, enter. Nanti akan ada panduan lagi atau permintaan lagi, kita mau membuat apa? Apakah radius, diameter, informasi apa yang kita dapat gitu. Kalau misalkan informasi yang kita dapat adalah radiusnya, maka kita bisa langsung masukkan saja di sini. Klik, maksudnya tekan. Dan untuk titiknya, apabila ada objek tertentu, itu bisa klik di objek tersebut, tapi karena ini nggak ada, maka kita klik sembarang saja. Dari sini kita bisa masukkan radius yang kita inginkan. Misal, ini kita masukkan radiusnya 25, enter. Maka jadilah lingkaran dengan radius 25. Diulangi lagi, C, enter, klik sembarang,
Apabila kita mendapatkan informasinya adalah diameter, atau kita ingin memasukkan diameter, maka kita perlu menekan perintah tambahan, ya, yaitu dengan menekan D, diameter. D, enter lagi. Nah, dari sini kita bisa memasukkan diameter. Coba kita masukkannya, diameternya itu adalah 50. Maka akan jadi lingkaran dengan diameter 50. Sama dengan perintah yang lain, atau dengan toolbar ya, sebenarnya sama nih. Jadi ini center radius dan center diameter. Kalau center radius tinggal diklik, dipilih, klik sembarang, kita masukkan radiusnya 25. Kalau ingin diameter, kita tekan yang diameter, pilih, masuknya 50. Nah, ini sama saja. Selanjutnya kita akan beralih ke metode selanjutnya, yaitu two point. Two point adalah metode membuat lingkaran dengan dua titik poin yang sudah kita tentukan. Misal, dua titik poin seperti apa? Misalkan ada dua titik poin seperti ini, 1 dan 2. Kita ingin membuat lingkaran dengan dua titik poin yang sudah kita tentukan. Caranya adalah kita klik C, enter. Nah, masukkan to P atau to point, enter, lalu kita klik ujungnya 1, lalu 2. Ini akan jadi lingkaran dengan titik yang kita tentukan. Kita bisa juga center, enter, to point, enter, klik titik 1, klik titik 2. Maka jadi lingkaran dengan two point yang kita tentukan. Selanjutnya metode three point. Sesuai dengan namanya, perintah three point ini kita membuat lingkaran dengan menentukan 3 titik. Misal di sini ada 3 titik, lalu kita ingin membuat lingkaran melalui 3 titik ini. Caranya adalah kita tekan C, enter, masukkan 3P, enter. Pertama kita tekan C, enter, kemudian 3P, enter, lalu kita klik 3 titik yang kita inginkan. Maka akan jadi lingkarannya seperti ini. Metode selanjutnya yaitu metode tangent radius. Tangent ini artinya bersinggungan ya. Jadi misalkan kita ingin membuat garis dengan sudut yang bersinggungan, maka di sini ada objeknya, kita klik di sini, kemudian kita masukkan radius yang kita inginkan, misalnya 15, enter. Maka di sini akan jadi lingkaran dengan radius 15. Ini tidak akan melewati, jadi hanya bersinggungan. Ini adalah untuk tangent radius. Selanjutnya kita akan menggunakan metode tangent. Kita akan gunakan garis atas, bawah, kanan ya, tanpa melewati garis tersebut. Yaitu caranya kita klik tadi, kemudian kita klik di sini, sini, kemudian jadi lingkarannya. Ini bersinggungan ya, tidak melewati. Ya, selanjutnya sama bisa juga kita pakai di segitiga. Kita klik, kemudian kita klik di sini, sini. Maka kita akan membuat lingkaran dalam segitiga tersebut. Oke ya, itu cara membuat lingkaran dengan beberapa metode yang ada. Kita bisa pilih metode mana yang ingin
kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu saja untuk materi lingkaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas perintah polygon pada aplikasi AutoCAD. Ya, di video ini kita akan membahas mulai dari fungsi perintah polygon, cara mengaktifkan, cara menggunakan perintah polygon, serta opsi-opsi apa saja yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan dari perintah polygon ini. Yang pertama, kita bahas itu fungsi ya, fungsi perintah polygon. Jadi, perintah polygon ini digunakan untuk membuat bangun datar multifungsi dengan panjang yang sama di semua sisi. Nah, jadi perintah polygon ini bisa kita gunakan untuk membuat segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, tapi panjangnya tuh harus sama ya, panjang sisinya. Kemudian di sini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh polygon. Nah, semuanya itu segi 6 ya. Kemudian keterangan dimensinya juga sama, semuanya 12. Nah, tapi ukuran poligonnya beda-beda. Untuk poligon yang pertama, ya, yang ini kita lihat nih, nilai 12 ini tuh dihitung dari titik center ke ujung poligon atau titik pertemuan antar sisi poligon. Ya, kemudian di poligon yang kedua, di sini dimensi 12 itu dihitung dari titik center ke salah satu sisi poligon. Tentunya ke sisi yang lain juga itu sama ya, 12. Nah, kemudian tuh yang ketiga. Yang ketiga ini dimensi 12 ini adalah panjang setiap sisi. Setiap sisi poligonnya ini 12. Jadi walaupun keterangan dimensi itu sama-sama 12, tapi ukuran poligonnya ini beda-beda. Metode pembuatannya pun berbeda-beda. Nah, untuk pertama ya, untuk pertama nih untuk pertama dan kedua ini ya, untuk pertama dan kedua ini cara ini yang paling umum, paling sering digunakan gitu. Kita bisa sebut metode pembuatannya itu metode center radius ya, karena saat membuat poligon ini yang metode satu dan 2 ini kita menentukan titik center dan juga radius circle gitu. Jadi, kenapa circle? Jadi untuk membuat poligon ini kita membutuhkan lingkaran imajiner, lingkaran bantu imajiner. Dia nggak kelihatan gitu. Jadi nanti saya jelaskan. Nah, kemudian poligon yang ini nih, yang ketiga ini, kita nggak perlu menentukan titik center, tapi kita eh, menentukan panjang sisi poligon ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan bareng-bareng. Nah, kemudian saya akan jelaskan ya cara membuat poligon menggunakan metode center radius ya. Caranya kurang lebih sama, bisa dari toolbar ya, dari sini. Ini bisa, kalau nggak kelihatan mungkin dia bisa kita expand. Nah, ini di sini nih, nyaru sama rectangle ya, kita bisa klik di sini, bisa dari toolbar, bisa pakai shortcut gitu ya. Shortcut untuk polygon adalah POL, polygon ya. Polygon shortcutnya kita enter, kemudian enter number of side. Kita diminta untuk memasukkan eh, sisi ya, berapa sisi yang kita inginkan ya. Misalkan sesuai contoh aja, kita di sini sisinya 6, maka kita masukkan 6, kemudian kita enter. Selanjutnya specify center of polygon ya. Kemudian kita diminta untuk menentukan titik ya, titik awal yang menjadi center dari polygon tersebut. Ketika klik, nah selanjutnya kita akan dikasih pilihan inscribe in circle atau circumscribe
about circle. Untuk yang pertama ini kita pilih yang inscribe in circle. Caranya kita bisa memilih di sini ya, atau shortcutnya saja kita pakai huruf I, tekan huruf I, kemudian enter. Ya, setelah ini kita masukkan radius. Radiusnya kita masukkan. Nah, sesuai dengan contoh kita masukkannya itu 12. 12, enter. Ya, maka ini sudah jadi poligonnya. Cara membuktikannya kita cek pakai garis bantu ya. 12. Selanjutnya, kita coba lagi. POL, enter, enter number of side. Sisinya berapa? Kita masukkan 6, enter, specify centernya. Centernya kita bisa masukkan sembarang saja. Lalu kita, tadi dulu, sorry. Nah, selanjutnya kita akan membuat kemudian contoh yang kedua itu caranya kurang lebih sama. Klik POL, enter, enter number of sides. Kita masukkan berapa sisi yang kita butuhkan. 6, enter, specify center of polygon. Kita tentukan center dari polygon. Tentukan. Lalu kita masukkan uh, pilihan yang kedua yaitu circumscribe about circle. Ketik shortcutnya C, enter. Nah, lalu kita masukkan kembali yaitu dimensinya ya 12. 12. Ya, ini sudah uh, jadi sama seperti contoh yang kedua. Kemudian metode ketiga kita membuatnya dengan menentukan dua titik ya. Titik pertama dan titik kedua yang akan menjadi sisi dari uh, poligon ini. Ya, caranya adalah kita cukup ketik POL, enter, number side-nya 6, enter. Kemudian kita pilih edge atau shortcutnya E. Langsung saja ketik E, enter. Kemudian specify first endpoint of edge. Kita tentukan titik di mana kita akan menaruh poligon ini. Klik. Nah, di sini adalah kita masukkan panjang dari poligonnya untuk setiap sisi poligonnya. Kita masukkan 12. 12. Baik, itu tadi adalah definisi, fungsi, dan beberapa metode dalam menggunakan perintah polygon. Ketiga perintah ini dapat digunakan untuk membantu pada proses penggambaran di beberapa macam kebutuhan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Itu saja materi untuk polygon. Semoga bermanfaat.